kita metode pengajaran kepada anak kita, ya, metode pembelajaran. Kemudian diantaranya juga yaitu al-musyarakah, bagaimana kita berbagi perasaan dengan anak kita. Ini dia di metode yang kedua. Jadi tadi metode yang pertama yaitu ta'lim, ya, metode pembelajaran ketika kita berdialog. Kemudian kedua, kita berbagi perasaan ketika anak kita curhat misalnya, perasaan yang kita berikan kepada mereka, ya. Kemudian yang ketiga yaitu metode negosiasi dengan anak kita, ya, adanya negosiasi antara kita dengan anak. Kemudian metode selanjutnya itu al-amr wan nawahi, ya, al-awamir wan nawahi, itu perintah dan larangan, bagaimana kita berdialog dengan metode perintah dan larangan. Dan selanjutnya yaitu at-tashji', ya, at-tashji'. Apa itu? Motivasi, bagaimana kita berdialog dengan anak kita dan memberikan motivasi kepada mereka, ya. Dan kita sebagian kadang orang tua, ya, jikalau ditanya apakah sudah menggunakan atau sudah menggunakan metode-metode yang tadi kami sampaikan, ya, mungkin sebagian orang tua sudah mengatakan bahwasanya ia sudah menggunakan semuanya, tetapi terkadang tidak ada efeknya, ya, tidak ada efek dari metode tersebut. Mungkin kalau sekali dua kali, iya, tapi kita bagaimana kita senantiasa berusaha saja, berusaha, insya Allah dari usaha kita akan membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil. Otomatis juga disertakan dengan doa, ya, disertakan dengan doa. Kita mengambil asbabnya, ya, kemudian kita nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang kita inginkan, ya. Ya, kita lanjut. Terkadang kita sebagai orang tua itu sibuk, ya, kita sibuk dengan keseharian kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita namilu ila istikhdam muayyan, ya. Kita hanya mungkin berfokus dengan metode hiwar yang seperti al-iktsar minal intiqadat, hanya sekedar mengkritik saja, ya. Kita sebagai orang tua karena kesibukan, maka susah untuk berdialog dengan baik dengan anak, sehingga hal yang sering terjadi hanya kita mengkritik saja apa yang disampaikan. Kita ketika berdialog dengan anak, mengkritik saja atau memberikan arahan-arahan saja, ya, memberikan arahan-arahan atau kritik-kritik tanpa adanya, ya, tanpa adanya timbal balik antara anak kita, ya, tanpa adanya timbal balik antara kita. Contohnya misalnya, ya, kita menyuruh anak kita untuk berpakaian, ya, langsung, atau menyuruh anak kita untuk duduk baik secara langsung, ya, atau menyuruh anak kita untuk belajar, atau menyuruh anak kita untuk tidur. Ini diantaranya kritik-kritik, ya, menyuruh langsung saja anak, ya. Ini diantara metode al-awamir wan nawahi, perintah dan perintah dan larangan. Ini metode yang paling sering kita lakukan, perintah dan larangan, ya, perintah dan larangan, padahal masih ada metode-metode lainnya. Jangan terpaku dari satu metode saja, tapi banyak. Kita usahakan 5 metode ini kita aplikasikan dalam kita mentarbiyah anak kita, atau kita mendidik anak kita. Dan terkadang kita juga itu ketika kita bercampur antara metode pembelajaran dengan metode pembelajaran dengan metode metode pembelajaran dengan metode yang lainnya,
Ya, ini yang terkadang bercampur baur, ya, tercampur, dan kita tidak mengetahui bahwasanya ternyata ini yang saya inginkan, metode ini yang saya ingin ajarkan kepada anak, yang ingin saya praktekkan kepada anak, ternyata ia ke metode yang lain, ya. Ini ia ke metode yang lain karena kita terkadang tidak mengetahui ternyata metode misalnya metode pengajaran ternyata berpindah ke metode metode larangan atau metode kritik atau metode ceramah, ya, metode ceramah, ya, seperti itu. Ya, agar kita mengetahui hal tersebut agar tidak tercampur baur, ya, maka kita akan jelaskan dalam pembahasan ini, ya, berkaitan dengan jalan atau seni-seni dari berdialog dengan anak, ya. Jadi yang pertama di antara seni-seninya yaitu, ya, Toriko Talim, ya, Toriko At-Talim, ya, atau metode pembelajaran. Minan nadir, jadi di antara hal yang kadang orang tua itu tidak lewat atau pasti dalam hampir setiap hari orang tua akan menasihati anaknya dengan baik, akan melakukan metode ini, ya, akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anaknya. Wa yajibu an yakuna ta'lim, dan, ya, hal yang paling penting ketika kita memberikan metode pengajaran kepada anak kita yaitu kita memberikan kehangatan kepada anak kita dan penuh, dan kita memberikan suasana yang penuh dengan kasih sayang dan kehangatan, ya, dalam berdialog dengan mereka, ya, karena jikalau hal tersebut tumbuh maka tuwathiqur rawabit, maka tumbuh atau kuatlah nanti rawabit atau ikatan-ikatan antara anak dan orang tua. Ka'an yu'allimal ab ibnahu, seperti misalnya kita mengajarkan anak kita bagaimana sholat, bagaimana makan yang baik, bagaimana duduk yang baik, bagaimana, ya, menulis dengan baik, ya, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita ingin mengajarkan, kita lihat kondisinya, kita menghadirkan kondisi yang hangat, kondisi yang baik, ya, kehangatan yang baik, kondisi yang kondusif, maka insya Allah bisa yang mudah-mudahan, ya, dengan hal tersebut bisa memberikan hasil yang lebih maksimal ketika kita berdialog dengan anak kita dengan menggunakan metode at-ta'lim ini atau pengajaran kepada mereka, ya. Ya, dan di antara hal yang dalam metode ta'lim ini atau metode pengajaran ini yang penting adalah bagaimana kita ketika kita ingin mengajarkan anak kita, kita menjaga suaranya, ya, kita menjaga suara kita. Jangan ketika kita berbicara dengan anak kita, kita ingin memberikan nasihat ketika kita ingin memberikan pengajaran kepada anak kita, tetapi kita menggunakan nada yang keras, menggunakan nada yang kasar, menggunakan nada yang seperti ketika kita marah atau mimik wajah kita marah, maka ketika hal yang seperti itu kita lakukan, maka anak juga merasa bahwasanya bukanlah pengajaran yang kita sampaikan kepada mereka, tetapi kritikan yang kita berikan kepada mereka, ya. Ketika tadi, ya, jadi hal ini penting, ya, ketika kita menggunakan metode ini, metode pengajaran, mimik wajah, cara berbicara kita yang baik. Ini hal yang penting agar anak juga tidak pahamannya itu bukan ke kurang bagus atau selalu kasar dan lain sebagainya, maka muncul anak juga akan merasa canggung kepada kita nantinya, canggung, warubama daf'u dzalika ila adamil luju', maka dan boleh jadi ke depannya anak juga merasa enggan nantinya kepada kita dan tidak akan
ketika akan curhat atau berbicara dengan kita, atau ketika anak kita ingin berdialog, bukan lagi larinya ke kita. Ya, bukan larinya ke kita, tetapi ke tempat lain, baik itu ke temannya ataupun ke tempat-tempat lainnya. Dikarenakan kita memulai hal tersebut dengan cara yang tidak baik. Ya. Kemudian metode yang kedua, ya, ini metode yang terakhir, nanti insya Allah kita akan sambung di atau cara yang selanjutnya, ya. Jadi ada 5 cara dan kita sampaikan 2 cara saja dulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan cara yang selanjutnya. Ya, at-tariqah al-musyarakah, bagaimana kita musyarakah, bagaimana kita ikut andil atau berbagi perasaan kepada anak kita ketika ia curhat. Anak curhat, ya, maka kita memberikan perasaan, bukan memberikan ceramah kepadanya, tetapi kita memberikan perasaan juga, ya, kepada kita. Memberikan perasaan apa yang disampaikan kepada anak kita. Wahiyya minal asalibil hamma, dan ini diantara asalib atau cara yang sangat penting ketika kita bermuamalah dengan anak kita. Ketika kita berdialog dengan anak kita, bi khossatin indama yash'uruna bi bukhya, ketika khususnya ketika anak juga merasa kecewa misalnya, atau ketika anak kita merasakan tertekan misalnya, ya, atau tertekan dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarannya, ya, maka fi hadhil ahwal la yahtajul abna ila hilil masyakilin. Ya, dalam kondisi seperti ini anak tidak membutuhkan kita memberikan solusi dari apa yang disampaikan oleh anak kita, ya, bukan memberikan solusi, tetapi apa yang dibutuhkan oleh anak kita, yaitu membutuhkan orang yang ada membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan curhatannya, ya, wal uthur ala syakhsiyati, dan membutuhkan seseorang yang bisa memahami apa yang ia rasakan, dan mereka membutuhkan obat dari apa yang ia rasakan dari hatinya. Inilah yang anak rasakan. Makanya terkadang banyak anak-anak itu lebih condong lari kepada orang lain, misalnya lebih enak curhat kepada temannya karena ia menghargainya. Temannya tersebut memahami apa yang ia rasakan. Ya, sebelum hal tersebut terjadi, maka usahakan kita sebagai orang tuanya lah yang lebih berhak sebenarnya tempat mereka kembali dan mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan curhatan-curhatannya kepada kita. Ya. Contohnya itu, ya, ini contoh supaya lebih kita mengerti bagaimana kita berdialog dengan cara yang berdialog dengan mengungkapkan perasaan juga, mengungkapkan perasaan yang disampaikan oleh anak, dan kita juga membalasnya dengan perasaan yang baik. Maka contohnya itu ketika misalnya Sumayyah, ya, balik dari rumahnya dan curhat, ya, bercurhat kepada ibunya bahwasanya ternyata tadi saya ingin bermain dengan Fatimah misalnya, tetapi ternyata Fatimah tidak ingin bermain dengan saya. Ia hanya ingin bermain dengan anak yang lain. Ya, inilah yang disampaikan Sumayyah kepada ibunya. Kemudian apa yang dikatakan oleh ibunya? Ya, jikalau ibunya ini mengatakan bahwasanya saufa ta'udu ukhtaka, ya, kakakmu nanti, ya, tidak lama lagi akan balik dari rumah, balik lagi, tidak lama akan datang ke rumah, dan nanti ketika kakak sudah datang barulah kita berbicara, barulah kakak akan bermain nanti dengan adik, ya, bermain dengan Sumayyah misalnya. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya, anak-anak akan merasa bahwasanya walakin hadil kalimat allati tahillul mushkilah, kalimat yang kita berikan kepada anak kita tadi bahwasanya kakak akan balik ke rumah dan ia akan menemanimu bermain, ya, menemanimu bermain. Ini sebenarnya kita memberikan solusi dari apa yang ia sampaikan kepada anak kita. Ya, mungkin kita memberikan solusi tetapi tidak menutupi
apa yang ternyata anak butuhkan, yaitu keikutsertaan kita, memberikan perasaan juga kepada anak kita bahwasanya memberikan perasaan bahwasanya apa yang kita alami, apa yang anak alami, kita juga bisa uh, apa uh, apa kita juga alami hal tersebut. Ya, ya. Dalam hal ini, maka hal yang sebenarnya yang cocok untuk kita lakukan adalah kita mengatakan kepada anak kita, la budda annaka tash'urin, saya mengatakan bahwasanya engkau merasa bahwasanya temanmu itu, atau engkau merasa bahwasanya temanmu itu tidak ingin bermain denganmu, ya, dikarenakan temanmu ingin bermain dengan orang lain, betul atau tidak? Ya, maka anak akan mengatakan bahwasanya betul, ya, uh, apa betul, ia tidak ingin bermain dengan saya, ya. Dan dari sini kadang muncul, sudah mulai terbuka anak kita, dan anak kita juga akan boleh jadi berkata, bahkan bukan cuma Fatimah ternyata yang seperti itu, wahai ibu, ternyata banyak teman-teman saya yang lain juga yang ikut tidak ingin bermain dengan saya, ya, tidak ingin bermain dengan saya. Dari sinilah orang tua sudah mengetahui bahwasanya ternyata ada hal-hal yang ternyata ditutup-tutupi oleh anak kita, ya, ditutup-tutupi oleh anak kita. Rasa takut yang ternyata dia rasakan oleh anak kita sudah mulai terbuka, dan kita sudah mengetahui rasa takut tersebut, dan kita bisa memberikan nanti hal yang penting yang bisa kita berikan kepada mereka, atau solusi nanti dari apa yang anak kita alami, ya, seperti itu, ya, ya. uh, Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan, ya, di pagi hari ini, ya, insya Allah pembahasan selanjutnya yaitu thoriqat tafawud, bagaimana metode negosiasi ketika kita berdialog dengan anak. Ternyata ada metode negosiasi antara kita dengan anak. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Jikalau ada salahnya, itu datangnya dari diri kami pribadi. Jikalau benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan mungkin, ya? Hmm, ya. Jadi ada pertanyaan, Afwan Ustaz, di antara semua metode itu, ya, apabila dia melakukan tugasnya dengan baik, ya, kita kasih pujian atau hadiah, dan sebaliknya memberikan hukuman berupa, dan sebaliknya jikalau anak tidak melakukan hal yang baik, memberikan hukuman berupa melakukan tugas di rumah seperti cuci piring atau tugas menulis atau ayat Al-Quran bila melakukan kesalahan. Ya, syukron. Jadi ini ada nanti di pembahasan selanjutnya, ya, dari metode yang telah kami sampaikan tadi, ya, berkaitan dengan hal ini, ya, berkaitan dengan hal ini. Jadi hal yang baik, ya, bisa juga seperti itu ketika kita uh, adanya negosiasi sebenarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya uh, anak berhasil, anak kita akan berikan hadiah atau motivasi kepada anak kita. Kita bisa berikan sesekali, ya, kita bisa berikan sesekali, tapi jangan sering seperti itu. Jangan keseringan setiap ada ada lomba-lomba misalnya, atau ada keinginan kita ingin kita ingin sampaikan anak kita ke hal tersebut, ya, tujuan tersebut, kita memberikan hadiah misalnya dan lain sebagainya. Uh, Boleh kalau sesekali, kalau keseringan boleh jadi anak nanti lama kelamaan akan ia menjadi tamengnya. Jadi setiap kita memberikan
tugas kepada anak kita, memberikan tugas kepada anak kita, anak merasa bahwasanya saya tidak akan melakukannya kecuali ada balasannya. Ya, akan ada balasannya. Inilah yang nanti akan terbetik di dalam benak anak. Setiap ada tugas yang kita berikan, anak akan merasa bahwasanya akan ada imbalan yang akan orang tua kita akan berikan. Ya, akan ada imbalan yang orang tua kita berikan. Jadi boleh, tetapi jangan keseringan kita lakukan hal tersebut. Ya, eh ya itu saja ya yang ada pertanyaan kami. Ya. Ustadz, mungkin bisa di-share bagaimana jadwal program harian yang bisa diterapkan sebagai untuk membentuk kebiasaan di mana ada waktu-waktu khusus mungkin memang yang bisa diterapkan untuk terbiah dengan ketentuan aturan dan berdasarkan jenjang umur agar menyesuaikan. Ya, yeah. Itu kita membutuhkan apa lagi namanya uh, apa uh, waktu yang lain ya, karena kalau misalnya kita kirimkan ya, bukan kita kirimkan, kita bahas itu otomatis jadi otomatis membutuhkan waktu ya. Jadi kita langkah demi selangkah ya, kita bahas langkah demi selangkah. Insya Allah nanti di pembahasan selanjutnya akan kita berikan hal-hal tersebut ya. Karena kalau kita misalnya sudah memberikan langsung ya apanya metode tersebut ya, dalam memberikan metode tersebut dalam dengan mudahnya nanti mudah untuk dipraktekkan, tetapi terkadang kita mudah untuk kita pelajari, tetapi dalam aplikasinya nanti terhadap anak kita nanti akan kita kesulitan karena ada hal-hal yang penting yang harus kita nanti sampaikan dalam hal tersebut. Jadi ada poin-poinnya ketika anak berumur sekian misalnya, itu ada poin-poin yang rurutannya yang kita harus ikuti ya, harus kita ikuti dalam mendidik anak. Jadi ada tingkatan yang memang kita butuhkan, walaupun kita mungkin mengetahui dalam secara langsung ilmunya, tetapi ketika kita ingin mempraktekkannya itu terkadang ada kesulitan-kesulitan yang kita dapati. Makanya kita akan jelaskan hal-hal tersebut nantinya insyaallah taala agar uh, lebih lebih maksimal nanti hasilnya ya, lebih maksimal nanti hasilnya. Sama halnya dengan misalnya kita menghafal Al-Qur'an ya. Kita terkadang dalam menghafal Al-Qur'an itu kita terkadang sudah mengetahui waktu-waktu yang cocok dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, kita cocok waktu pagi misalnya seperti ini, caranya seperti ini. Tetapi terkadang ketika kita sudah terjun dalam melakukan hal itu, ternyata sulit untuk melakukannya. Ternyata ketika kita ingin melakukan itu ada langkah-langkah sebelumnya yang menunjang ya keberhasilan dari apa yang kita lakukan. Ya. Wallahu alam, subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi